Selamat bersua kembali di acara Roti Hidup. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara sekalian dimanapun kita berada. Mari saya ajak kita semua untuk kembali menikmati makanan rohani kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Di luar dari tuntunan Roh Kudus, tentu kita tidak akan mampu untuk memahami kebenaran yang agung itu. Karena itu mari kita berdoa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami mendengarkan firman-Mu dan Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami agar kebenaran ini boleh kami terima. Kami diberi hikmat untuk terus menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 10, saya membacakan dari ayatnya yang ke-44 dan ayatnya yang ke-45. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Amin. Kita sekarang dalam minggu memperingati turunnya Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa atau kekuatan yang diberikan kepada kita, tetapi Roh Kudus adalah Allah sendiri. Melalui kisah Simon Petrus dan Cornelius, kita akan melihat bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri manusia. Untuk dapat memahami secara utuh firman Tuhan ini, saya sarankan saudara untuk membaca keseluruhan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Dari perikop ini kita mendapatkan kisah yang sangat menarik. Petrus, yang dulunya adalah seorang nelayan, kini telah menjadi seorang rasul Yesus Kristus setelah menerima Roh Kudus. Ia menjadi saksi mata dari semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, semua yang dialami oleh Yesus Kristus sampai kepada kenaikannya ke surga. Dan pada sisi lain ada Cornelius. Ia adalah seorang perwira yang disebut pasukan Italia. Ia bukan orang Yahudi, ia orang Roma. Tetapi ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kedua orang ini tidak saling mengenal. Wajar saja karena Yahudi dan non-Yahudi. Ayat 28 berkata, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Jadi benar-benar bahwa orang Yahudi dan non-Yahudi itu tidak bergaul. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus mereka dipertemukan. Bagaimana caranya? Yaitu dikatakan ketika Cornelius berdoa, maka ia mendapatkan penglihatan dan didatangi oleh seorang malaikat. Demikian juga dengan Petrus yang ada di Yope. Ia berdoa dan kemudian mendapatkan penglihatan. Roh Kudus pun berbicara kepada Petrus bahwa ada 3 orang yang sedang mencari dia. Ikutlah dengan mereka, jangan bimbang karena mereka disuruh oleh Tuhan. Saudara-saudara, demikianlah Roh bekerja dalam orang-orang tersebut. Roh Kudus berlaku bagi semua orang. Dalam ayat yang ke-34 dalam pembacaan kita ini dikatakan bahwa lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Siapapun dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi kebenaran, yakni Injil Yesus Kristus. Dan di mana Injil Yesus Kristus diberitakan, di sana Roh Kudus bekerja untuk mengubah hati orang, menyingkapkan kebenaran
sehingga orang menjadi percaya dan menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ayat 44 berkata, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Inilah yang menjadi dasar keyakinan kita saat kita mau memberitakan firman Allah. Ketika firman Allah diberitakan, Roh Kuduslah yang bekerja baik melalui sang pemberita maupun kepada orang yang membuka hati mendengar firman. Oleh karena itu, jangan enggan, apalagi menolak menjadi saksi Yesus Kristus. Bukan kita yang mengubah hati orang, tetapi Roh Kudus. Bukan kita yang membuat pemberitaan kita berhasil, tetapi juga Roh Kudus sendiri. Tidak peduli siapapun atau apapun status dan profesi kita, Allah berkenan mengaruniakan Roh Kudus bagi semua orang. Bukalah hati dan terimalah Roh Kudus. Simon Petrus sang nelayan dipakainya, Cornelius sang perwira dipakainya. Kita pun semua dipakainya. Mungkin kita berkata, saya tidak bisa menyampaikan firman Allah. Kalau saudara memang tidak berkarunia untuk berbicara atau berkhotbah atau melayani secara khusus, maka hal termudah yang dilakukan zaman sekarang ini adalah dengan membagikan video atau tulisan-tulisan yang berkonten firman Allah. Allah tak terbatas bekerja, tetapi Ia mau melibatkan kita semua. Terlebih, bersaksilah dalam kata dan perbuatan. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari bersama kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Bapa kami, bahwa Engkau berkenan atas kami dan menjadikan kami sebagai kawan sekerjamu. Roh Kuduslah yang akan memberkati dan buka hati setiap orang yang telah menerima firman-Mu saat ini. Dalam kelemahan Engkau menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ajar kami untuk selalu mengandalkan-Mu dan bukan mengandalkan diri atau bersandar kepada pengertian kami sendiri. Sertailah seluruh jemaat-Mu, sertai semua orang percaya dan gereja-Mu di seluruh muka bumi. Sertai orang-orang sedang bergumul dan juga Tuhan menolong kami, menyertai kami melewati pandemi virus corona. Tuhan juga yang akan menolong memulihkan bangsa dan negara kami, memulihkan dunia ini dari pandemi yang sementara berlangsung. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu dari kekal selama-lamanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.